Start. Saya dulu, Pak. Tadi. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Oke. Ada apa lagi? Udah siap Ibu Endang, udah bisa tampilkan modulnya, modul ajarnya? Bisa, Pak. Coba tampilkan. Apa ya, Pak? Muncul, Pak. Belum. Oke, lanjut. Muncul tadi Bu, munculkan lagi Bu. Ini, Pak. Oke. Coba perbesar Bu. Apa, Pak? Diperbesar tampilannya. Baik, Pak. Oke. Oke, Pak. Ini apa materinya Bu? Saya mengambil materi tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Oke, tengok tujuan belajar Ibu mana? Ya, Pak. Sebentar. Tujuannya. Ini, Pak. Apa tujuan Ibu? Apa, Pak? Coba baca tujuan Ibu. Tujuan yang pertama itu melalui metode discover learning mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau ghadab dan menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dalil. Jangan lupa direkam Bu, direkam betul apa Bu? Oh, sudah, Pak. Sudah direkam Bu. Sudah, Pak. Yakin? Apa, Pak? Coba cek dulu Bu. Sudah nih, Pak. Sudah direkam? Sudah. Oke. Ini jalan 4 menit. Baca lagi apa ya Bu? Tujuannya, Pak. Ulangi lagi, Pak. Silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui metode discover learning mampu
menganalisis manfaat, menghindari sikap temperamental atau gadap, menumbuhkan sikap kontrol diri, dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua, terus coba tengok. Asesmen Bu, satu aja dulu, ya. satu aja. Asesmennya mana Bu, asesmennya? Asesmennya untuk mengukur tujuan pembelajaran yang pertama tuh bunyi. Ini Pak. Apa? Mana nih? LKPD. Yang mana bunyi soalnya Bu? Ini Untuk Pak. mengukur kemampuan analisis siswa. Ini Pak. Coba Ibu baca yang mana yang ini. Sifat nomor 1 ya Pak. Sifat seseorang yang mudah tersulut emosi karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain disebut gadap Pak. Yang dimaksudnya kemampuan menganalisis itu apa? Bu, itu C berapa itu Bu? C berapa? C berapa Bu? Menganalisis siswa. C1 apa Bu? C1. C1 taksonomi buntu ya Pak? Iya. Apa ya? Lupa saya. Siswa mengetahui atau siswa mengingat. Nah, bunyi soal siswa mengukur siswa. Bunyi soal untuk mengukur siswa dia tahu atau dia bisa mengingat, apa bunyi soalnya Bu? Mengingat. Ibu tahu, taksonomi Bloom itu tahu apa-apa saja taksonomi. Apa Pak? Ibu bisa jelaskan ke saya tentang taksonomi Bloom itu? Taksonomi itu yang tingkatan Pak, tingkatan pemahaman siswa. Apa-apa saja Bu? C1-nya pengetahuan gitu. Kalau menganalisis ini C4 ya Pak. Nah, terus yang Ibu jelaskan tadi soal nomor 1 itu kemana larinya tuh? Kemana dikaitkan tuh? C4 atau C1, C2? Sifat seseorang yang mudah tersulut masih C1 Pak. Apa tuh? Menyebutkan. Nah, ya Pak. mengingat atau mengetahui. Nah, yang C4-nya mana bunyi soalnya Bu? Mendiagnos pasangan dari
Ridwan. Sepertinya belum ada nih. Pasangan yang benar dari ahli manusia. Jadi buat soal itu Bu, tujuan kita membuat sumatif itu Bu untuk mengukur capaian pembelajaran. Tidak sekedar membuat soal saja. Nah, capaian pembelajaran Ibu itu ada pada C4 tingkatannya. Maka disusunlah soal-soal itu baik asesmen awal, formatif, sumatif tadi pada level C4, maka disusunlah C1-nya, kita ukur dong siswa mengetahui atau siswa mengingat. Kedua, siswa memahami. Kita ukur buat pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang Ibu sampaikan. Ketiganya apa? Siswa mampu menjelaskan. Maka kita buatlah supaya tercapai tujuan pembelajaran yang Ibu susun. Tujuan itu tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kalau tidak tercapai tujuan berarti gagallah kita sebagai pendidik. Nah, sampai tingkat C4. Makanya kalau tingkat C4 rata-rata kemampuan menganalisis tingkatan tertingginya. Maka dibuatlah bunyi pertanyaan yang bisa mengukur kemampuan siswa menganalisis materi kita. Nah, tahapan yang Ibu buat itulah yang namanya HOT. Bertingkat, cara berpikir bertingkat. Siswa dulu, tahu dulu. Nah, berarti sudah tercapai C1 Ibu untuk siswa Ibu. Habis itu sekalian tahu dia bisa memahami, paham dia. Habis itu mampu menjelaskan. Nah, itu. Nah, kan tidak ada soal Ibu, pada tujuan Ibu adalah siswa mau menganalisis perilaku, menghindari perilaku buruk, dan baik. Nah, mana bunyi soal Ibu untuk mengukur siswa mampu menganalisis itu? Itu baru tujuan pembelajaran yang nomor 1 loh, Bu. Coba tengok tujuan pembelajaran nomor 2, Ibu. Ya, Pak. Pak, nomor 2-nya mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Nah, itu ranah apa tuh, Bu? Capaian tujuan pembelajaran Ibu yang kedua itu. Mampu menyajikan psikomotor, ya Pak. Keterampilan. Apa yang masuk psikomotorik itu? Kenapa Ibu bilang itu keterampilan? Karena harus siswa mampu menyajikan paparan. Ulang lagi, Bu. Kenapa keterampilan? Karena siswa harus mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental dan menumbuhkan itu salah. Itu bukan keterampilan, itu sikap. Berarti apa sikap, Bu? Jelas Ibu buat itu menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Berarti yang Ibu capai itu adalah ranah afektif. Iya, Pak.
Nah, Pengetahuan. kalau ibu tidak tahu, tidak paham tujuan pembelajaran, bagaimana siswa ibu bisa paham tujuan pembelajaran ibu? Kalau tujuan siswa tidak paham tujuan pelajaran ibu berikan, maka selama ibu telah salah menyampaikan materi dan membuat asesmen. Banyak yang dirugikan tuh Bu. Sekian lama ibu mengajar. Apa ruginya ibu itu? Padahal si kita ini apa? Aparatur negara. Artinya apa? Artinya bahwa kita dipercaya oleh negara untuk memenuhi tujuan negara, mencerdaskan anak bangsa. Maka dibayarlah kita yang namanya gaji, ada sertifikasi. Kenapa kita mau sertifikasi, Bu? Karena kita dianggap orang yang memiliki kompetensi. Kompetensi apa itu? Nah, kompetensi kita sebagai pendidik. Nah, kalau ini kompetensi pedagogi, masalah namanya. Nah, dasar kita sebagai pendidik itu mesti memahami taksonomi Bloom itu tuh dasar tuh. Tahu ibu, ini ranahnya kognitif, oh ini ranahnya afektif, oh ini ranahnya psikomotorik. Paham kita tujuan pembelajaran kita, tentu akan lebih memudahkan kita menentukan pemilihan model dan strategi yang sesuai dengan capaian tujuan pembelajaran tadi. Maka kita pilihlah model, kita pilihlah strategi yang memiliki kelebihan untuk capaian pembelajaran kita. Oh, ini materinya lebih kepada tingkat kognitif saja. Oke, carilah model yang sesuai untuk mampu mengukur kemampuan kognitif. Oh, ini ternyata materinya lebih kepada bisa dipraktekkan. Nah, kata praktek itu berarti kemampuan psikomotoriknya. Carilah. Nah, banyak model strategi bagaimana bisa kita mengukur capaian psikomotorik itu. Simulasi, sosial drama, dan segala macam yang memungkinkan siswa kita mudah memahami. Sayang jadinya kompetensi pedagogik kita belum tuntas. Nah, makanya ibu diwajibkan didorong untuk selalu diskusi. Tidak masalah kita kurang, tidak masalah kita lemah, yang masalah kita tidak mau belajar. Itu yang bermasalah. Jadi selagi ibu mau belajar, aktif di MKMP, masing mata pelajaran ibu, lalu ibu tanyakan, nah insya Allah tentu akan ada perbaikan yang lebih ke arah yang lebih baik. Ya. Baik, Pak. Bu, Baik, Pak. ya Bu, nah ini kewajiban Bu, wajib saya ingatkan karena ada hak siswa ibu untuk mendapatkan menerima proses belajar mengajar yang efektif tercapai tujuan. Itu dia, wajib saya sampaikan. Kalau kurang harus kurang dan tambahkan, tingkatkan. Itu dia. Oke Bu, silakan tutup. Silakan tutup Bu. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya akan lebih banyak lagi belajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.